Juni dan Juli 2 bulan berturut-turut kita alami deflasi memang itu karena PPKM. Di tengah pasokan yang bagus ya, pasokan nggak ada masalah, distribusi nggak ada masalah, masalahnya ada di mobilitas manusia di Jakarta yang memang berkurang, bahkan memang harus dipaksa berkurang demi kesehatan kita semua. Jadi memang PPKM yang terjadi di sekitar pertengahan bulan Juni sampai dengan akhir Juli ini sangat berpengaruh terhadap permintaan. Jadi rendahnya permintaan pada bulan-bulan itu yang menyebabkan kita mengalami deflasi. Dan ketika PPKM mulai dilonggarkan di bulan Agustus sampai sekarang itu berangsur-angsur permintaan masyarakat meningkat sehingga terjadilah inflasi lagi ya. Meskipun permintaannya kami perkirakan akan lebih kuat lagi pada bulan-bulan mendatang seiring dengan pertumbuhan yang mulai menggeliat. Begitu Alin. Oke, indikasinya akan membaik nih Pak ya untuk inflasi. Kalau kita lihat kontribusi inflasi DKI Jakarta terhadap Indonesia ini semasa pandemi ini seperti apa sih Pak Oni? Ya, kalau Jakarta ini baik pertumbuhan maupun inflasinya, share-nya terhadap nasional itu tinggi. Kalau pertumbuhannya sekitar 17,3 atau 17,4%, kalau inflasinya sekitar 27% dari inflasi nasional. Jadi sangat penting sekali mungkin karena posisi Jakarta yang sebagai sentra dan banyak sekali transaksi yang dilakukan di Jakarta baik B2B maupun B2C maupun C2C ini yang menyebabkan Jakarta menjadi sentral dan penting yaitu 27%. Jadi kalau kita punya pangsa 27% dari total inflasi nasional mau nggak mau tadi pengelolaan inflasinya yaitu mulai dari memastikan pasokannya, kemudian memantau stabilitas harganya, kemudian memantau distribusinya dan komunikasinya tentunya harus dilakukan dengan baik juga agar inflasi yang pangsanya besar terhadap nasional tadi terjaga. Oni bahwa Jakarta ini menjadi barometer tadi sebenarnya sudah sempat disinggung Pak Oni juga, tapi kita mau elaborasi lagi lebih dalam soal strategi dari Bank Indonesia ini Pak untuk menjaga tingkat inflasi di DKI Jakarta dan sejauh ini hasil evaluasinya seperti apa Pak atas strategi-strategi yang telah dilakukan ini Pak Oni? Bulan ketiga, proyeksi kami masih ada peningkatan ekonomi ya meskipun tertahan karena yang tadi disampaikan Pak Tisno betul, yang karena ada varian yang baru sehingga kita sempat ketat sekali di bulan Juli, kemudian dibuka di Agustus dan September ini. Jadi kita masih ada peluang pertumbuhan, meskipun pertumbuhannya tidak seperti di kuartal kedua. Jadi betul memang harapannya di kuartal ketiga dan ruang-ruang pertumbuhan ini sudah pasti nanti akan menaikkan daya beli. Jadi daya beli masyarakatnya naik, mau nggak mau inflasi juga akan kedorong naik. Ini juga terjadi kalau kita lihat pengalaman Amerika Serikat kan. Begitu mobilitas manusianya berjalan, istilahnya vaksinnya meluas, mau nggak mau ekonomi menggeliat, lapangan kerja ada, dan ini akan meningkatkan daya beli, dan akhirnya inflasinya pasti naik. Di dugaan kami juga demikian, di triwulan ketiga mungkin pertumbuhannya tertahan sedikit, tapi triwulan keempat itu masih akan positif tapi ya Pak? Positif, kami lihat masih positif. Mudah-mudahan. Berapa persen Pak? Kalau kami memproyeksikannya di triwulan keempat ya, di setahun ya. Jadi di triwulan ketiga ini kami memang tidak membuat proyeksi setiap triwulanan karena proyeksi cenderungnya agak jangka panjang sedikit. Dan kalau kami lihat di akhir tahun, Jakarta itu sekitar pakai range ya, karena ini ketidakpastiannya masih tinggi, jadi sekitar 3,4 sampai dengan 4,4, itu artinya positif masih. Memang kita tertahan di triwulan ketiga. Dan sejalan dengan pertumbuhan yang masih positif, daya beli masyarakat itu akan meningkat. Dan kami duga juga inflasinya juga akan meningkat. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store. Dan please subscribe ya guys.